Kemajuan peradaban Islam membawa dampak luas di berbagai bidang. Tidak hanya bagi Muslim, tetapi kemajuan itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat dunia secara umum. Sejumlah tokoh Muslim diketahui berjasa dalam dunia sains beberapa puluh hingga ratusan tahun lalu. Beragam pemikiran mereka pun menjadi dasar bagi kemajuan sains saat ini. Salah satu tokoh Muslim yang berjasa dalam dunia sains adalah Abu Ali Al-Husain ibn Abdallah ibn Al-Hasan ibn Al-Ali ibn Sina. Ibnu Sina atau yang di dunia barat dikenal Avicenna adalah filsuf dan dokter terkemuka di dunia Islam abad pertengahan. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afsana, dekat Bukhara di Asia Tengah, sekarang Uzbekistan. Ibnu Sina dikenal sebagai anak ajaib karena sudah mampu membaca Al-Quran pada usia 10 tahun. Bahkan, dia telah cukup menguasai pengetahuan medis kontemporer dan dapat mempraktikkannya pada usia 16 tahun. Menginjak usia remaja, dia belajar ilmu penalaran dasar dari seorang guru, dan kemudian mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf era Helenistik secara otodidak. Beliau menelurkan beragam karya di bidang kedokteran, yang bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine, Kitab Pengobatan, menjadi buku rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad ke-17. Dalam buku pertama, Ibnu Sina membahas metode pengobatan berdasarkan pengamatan terhadap 4 unsur, yaitu tanah, udara, api, dan air. Buku kedua membahas materia medica atau pengetahuan tentang efek terapeutik yang terjadi pada tubuh dari setiap zat yang digunakan untuk penyembuhan. Di buku ketiga, Ibnu Sina mengulas tentang penyakit-penyakit pada tubuh manusia, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian pada buku keempat, dia menyajikan pengamatan penyakit yang tidak spesifik pada organ tertentu, seperti demam. Lalu pada buku kelima, Ibnu Sina membahas tentang obat-obatan majemuk. Di buku kedua dan kelima, dia menyajikan sekitar 760 contoh obat-obatan majemuk. Kitab Pengobatan menjadi salah satu warisan penting Ibnu Sina, karena dipakai sebagai buku rujukan utama di Eropa hingga pertengahan abad 17. Kelima bukunya memberikan tinjauan sistematis dan sintesis dari semua pengetahuan medis, dilengkapi dengan penelitian dan gagasan Ibnu Sina sendiri tentang metodologi ilmiah. Ibnu Sina merumuskan aturan kesepakatan, perbedaan, dan variasi bersamaan serta aturan untuk mengisolasi penyebab dan menganalisis efek kuantitatif. Bahkan, kualitas dan kelengkapan konun yang sedemikian rupa menggantikan semua risalah medis Muslim lainnya. Al-Qanun fil Tibb diterjemahkan pertama kali oleh Gerard dari Cremona selama abad ke-12. Sejak itu, konun memperoleh otoritas yang hampir tak terbantahkan selama abad pertengahan. Melansir Britannica, selain dalam dunia medis, Ibnu Sina dikenal sangat ahli dalam alkimia. Namun, dia secara aktif berusaha untuk memisahkan obat dari klaim alkimia yang kurang dapat dipertahankan, dan bertentangan dengan orang-orang di masa itu. Akhir hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia pada tahun 428 1037 dalam usianya yang ke-58 tahun. Dia wafat karena terserang penyakit usus besar. Selama masa hidupnya Ibnu Sina memberikan sumbangan luar biasa terhadap kemajuan keilmuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina di berbagai disiplin ilmu banyak diadopsi oleh ilmuwan masa setelahnya, tidak hanya oleh ilmuwan Muslim tetapi juga ilmuwan Barat banyak yang mengadopsi pengetahuan dari karya-karya Ibnu Sina. Dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya, melalui event Fair Millennium di Teheran pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya.